kalau kita kan melakukan sesuai dengan respon anak, ya toh. Nah, kalau kita, ibu ini mau menungguin anaknya setengah jam di toilet ya, pada saat-saat yang tepat ya, kalaupun dia nangis pun ya udah bawa aja tuh duduk di toilet. Jadi kita tuh jangan, terlalu kalau anak nangis itu harus diturutin. Tangisan itu macam-macam, tangisan ndak suka, tangisan marah, tangisan kesakitan. Nah, kalau yang kita nggak boleh abai itu kalau tangisan kesakitan. Kalau tangisan marah, oke nggak apa-apa kamu memang marah karena nggak tak kasih, nggak apa-apa kamu nangis. Nah itu memang kita pun waktu kecil kalau nggak dikasih juga nangis. Dan orang tua kita yang anu, ya nggak apa-apa lah kamu nangis sampai berhenti. Nah, berhenti kan pasti ada berhentinya, nggak mungkin nangis terus. Kalau nangis nggak suka, ya itu marah itu ya, mungkin agak juga marah ya. Tapi itu hal yang dia harus lakukan, ya kita harus lakukan, Ibu. Jadi jangan berhenti karena anak kita menangis nggak suka. Nah, itu yang apa ya, menurut saya semua materi yang mau kita ajarkan ke dia, ya nggak akan ada yang jalan, gitu. Gitu. Nah, ini dari mamanya Joel, bermasalah BAB belum bisa toilet training. Pernah saya coba, Joel sudah mau BAB, saya bawa ke toilet, malah Joel nahan gak jadi BAB, bahkan bisa sampai besoknya baru BAB. Loh, Bu, kalau dia makanannya kita bawanya sekali lagi kalau untuk Joel ya, Ibu mungkin nggak apa-apa dia nahan. Kita buatkan banyak aktivitas di dalam kamar mandi yang enak, yang bisa membuat dia santai. Pasti nggak ditahan sama dia. Nah, tapi kalau kita gini, ayo, ayo, BAB, ayo keluarkan, keluarkan. Wah, itu tambah ini, Pak. Tambah anaknya tambah ikut freak out ya, tambah apa? Mereka tambah panik, tambah ditahan. Jadi kalau orang BAB itu harus santai. Yang nungguin juga harus santai. Jangan kita marah-marahin dia. Enggak bisa tambahan. Ya, Bu Lilianti lagi sambil tantrum juga Bu, gak mau gerak, jadi saya tetap paksa angkat masukkan ke toilet. Bersyukur sekarang sudah paham dengan toilet training, cuma untuk pup dan pipis saya masih ajarin untuk tutup pintu pelan-pelan dan masih saya tungguin karena Valer masih tertarik main air, comot odol, main sabun. Nah, ini yang mau dihilangkan gampang Bu. Odol sama sabunnya hilangkan, nggak ada di sana. Atau ibu kalau buatkan satu kamar mandi yang cuma yang nggak satu dengan buat mandi, toilet yang tidak se, se seruangan dengan kamar mandi. Nah, atau kita taruh itu agak jauh. Karena jadi dia kalau mau ambil harus turun dulu kan. Nah, jadi atau odolnya dia dimainkan secara apa sih Bu? Nah, kalau dia mungkin suka memang main odol, kita mungkin bisa berikan odol yang sudah habis. Kita bermain odol, yang kayak odol kita masukkan sesuatu yang mungkin bentuknya seperti odol paste gitu, itu di luar dia pipis. Gitu ya. Main sabun juga, oke kita mau main sabun, berarti dia kan anaknya itu hipo, dia pengen merasakan dengan perabannya. Jadi mungkin sebelum masuk ke kamar mandi, ibu brushing dulu. Jadi dia sudah merasakan tangannya untuk matanya dia juga bisa melakukan odol dan sabun itu di luar dia BAB atau BAPA. Untuk Nanfa sudah
lolos. Kalau Pop selalu ke kamar mandi, dulu prosesnya saya kasih mainan sambil jongkok, lama-lama sudah terbiasa. Nah, ya ini yang saya maksudkan, anaknya supaya santai, pasti keluar. Dulu Gali 9 tahun masih pakai pampers karena gak pernah coba toilet training, karena gak yakin. Nah, sekarang harus yakin, Bu. Gimana kita mau hidup sama dia nanti diajak keluar-keluar, Bu. Aufa juga, kalau ibu nggak toilet training, ibu mau sampai umur berapa? Nah, kalau Aufa ini perempuan, ibu yang susah. Kalau laki-laki, kita harus pergi sama seorang laki-laki. Kalau gitu gimana masuk toiletnya? Setelah masuk sekolah, umur 9 tahun disuruh coba sama ibu guru, SLB, setelah dicoba cuma beberapa hari berhasil. Kadang kita takut mencoba, kurang nekat. Ternyata setelah dicoba anaknya bisa, lumayan, pamper sebulan hampir 1 juta. Oke, nah itu pengalamannya dengan Galih itu, kita jangan takut. Oke, slide terpotong. Iya, saya slide-nya, Ibu mau slide-nya, saya slide chat ini. Kelihatan kan, Bu? Ibu mau slide-nya yang ini toh. Bentar, Bu. Kalau Ibu mau slide-nya yang ini toh. Kata kerja yang diajarkan. Oke. Mama Valeria, iya semua sabun selalu disimpan, odolnya dimakan, Bu. Oh, sementara belum ada ruang buat mudahan. Untuk odol yang dimakan, odol itu rasanya itu kan manis-manis pedes tuh ya. Ya, kalau punyanya odolnya anak-anak itu apa manis-manis, memang ada rasa buah, seperti itu. Mungkin ibu bikinkan ke itu loh, buah-buahan yang kayak smoothies itu loh, Bu. Nah, itu bisa menggantikan keinginannya untuk merasakan seperti lengket, seperti odol itu, seperti paste. Smoothies yang agak kental itu pasti dikasih biasanya pisang. Nah, itu bisa itu ya, replace keinginannya dia, mungkin dia senang tes itu, berikan itu. Jadi kalau ini odol tidak dimakan, makannya makan yang ini, dan dia merasa itu hampir sama gitu loh. Bu Eti, ibu nggak usah jongkok, ambil kursi, tapi dia memang ujung-ujungnya nangis kalau nggak dikasih mainan yang memang disukai dia gitu. Jadi kalau dia gini, ibu coba investasi, beli satu mainan yang hanya dipakai kalau dia mau BAB. Jadi tidak akan ada mainan itu kalau nggak waktu BAB. Gitu ya. Jadi akhirnya dia tahu BAB itu worth it, soalnya saya ada mainan yang bisa saya mainkan, yang dimana tidak akan ada begitu dia keluar dari kamar mandi atau toilet ya, begitu. Oke, kayaknya semua sudah saya jawab. Terima kasih untuk sharing saya hari ini. Semoga, saya berharap dengan sepenuh hati bahwa Ibu tahu pentingnya kosakata reseptif sebelum Ibu menuntut anak saya harus bisa ngomong. Kalau saya komunikasi yang verbal, itu diperlukan kosakata reseptif. Kalau cuman menirukan suara dan kata, itu percuma, Bu. Itu nggak ada komunikasinya. Dia cuma menirukan. Dan kita maunya kan komunikasi verbal yang di mana anak-anak mengerti kosakata tersebut. Jadi mau nggak mau, Ibu harus punya kosakata reseptif yang banyak. Itu. Oke, selamat sore.
selamat berakhir pekan. Sekarang masih pandemi, ya kita masih di rumah. Terima kasih, selamat sore. Sampai ketemu lagi.